Salam, berjumpa lagi dengan saya Effendi Tobing dalam Boker Top Channel. Terima kasih untuk semua saudara sahabat yang menyaksikan tayangan-tayangan video saya. Semoga itu menjadi berkat. Apa kabar saudara? Semoga juga saudara berada dalam keadaan sehat, karena kita semua berada dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Hari ini kita akan bersama-sama menikmati sate enak, saat teduh sejenak, episode yang ke-96. Kita akan bersama-sama belajar dari kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 sampai 18, demikian firman Tuhan. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu, dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dari bagian firman Tuhan ini kita akan belajar dari Daniel sebagai salah satu tokoh iman di dalam Perjanjian Lama. Karena itu tema kita hari ini ialah iman yang teruji. Yang akan kita perhatikan dari ayat-ayat ini dan juga konteks ayat sebelum dan sesudahnya tentunya, kita akan belajar dari bagian ini apa yang dimaksud dengan iman. Kemudian kapan kita dikatakan memiliki iman yang teruji. Yang ketiga, apakah yang menjadi sumber iman yang teruji itu, dan yang terakhir, apa pahala bagi iman atau bagi setiap orang yang memiliki iman yang teruji. Bagian yang pertama, kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab kita, baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kata iman dipakai dalam Perjanjian Lama, bahasa Ibrani khususnya dipakai kata emunah. Ini kata benda yang berasal dari kata kerja aman. Jadi aman itu adalah kata iman atau kata percaya di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Sedangkan di dalam bahasa Yunani dipakai istilah pistos atau pisti. Iman yang dimaksudkan di dalam Alkitab memang itu bisa kita simpulkan dalam dua kategori. Meskipun pada kesempatan sate enak kali ini kita tidak sedang berbicara penggalian Alkitab secara luas dan menyeluruh, tetapi secara singkat dapat kita katakan, iman menurut Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, yang pertama, iman itu adalah pemberian Allah yang dapat dimiliki baik sebelum seseorang mengalami kelahiran kembali, yang berarti ini adalah pemberian Allah. Kita bisa melihat ayat-ayat yang saya tampilkan dalam PPT, misalnya Efesus pasal 2 ayat 8, Filipi 1:29, 1 Yohanes 5 ayat 9, Roma 12 ayat 3, Roma 3 ayat 18, 2 Tesalonika 3 ayat 2. Ini beberapa ayat yang menjelaskan bahwa iman itu adalah anugerah atau pemberian Allah. Iman yang dimaksudkan dalam pemberian Allah inilah yang disebut dengan iman yang menyelamatkan. Kemudian jenis iman yang kedua atau kategori iman yang kedua itu berarti iman disebut sikap
atau respon manusia terhadap semua perbuatan Allah. Jadi iman yang kedua ini adalah sebagai tanggung jawab manusia kepada Allah, dan iman inilah yang kita sebut dengan iman yang memindahkan gunung. Jadi iman di dalam Alkitab secara simple atau secara lengkap adalah kasih karunia, pemberian Allah yang olehnya kita diselamatkan, tetapi juga sekaligus iman yang menjadi tanggung jawab atau sebagai respon kita kepada Tuhan setelah kita diselamatkan. Dalam konteks ini tentulah iman yang dimaksudkan dalam konteks Daniel adalah iman sebagai respon dan tanggung jawab mereka karena mereka telah percaya kepada Tuhan. Kemudian, kapan kita dikatakan memiliki iman yang teruji? Kalau misalnya segala sesuatu yang kita alami itu adalah indah, baik, dan kita kaya raya, makmur, menyenangkan, kita sehat, bukankah dengan mudah kita berkata, puji Tuhan? Dan itu adalah satu hal yang lumrah. Tetapi pertanyaannya, apakah dalam kondisi-kondisi seperti ini, dapatkah kita dikatakan sebagai orang yang memiliki iman yang teruji? Dalam kondisi yang baik, yang sehat, yang makmur, dapatkah itu disebut sebagai iman yang teruji? Tetapi kalau kita memperhatikan di dalam Alkitab, iman yang teruji itu adalah iman yang diperhadapkan kepada berbagai-bagai ujian oleh Tuhan atau atas perkenanan Tuhan. Dan di dalam ujian itu, seseorang itu dapat menghadapi dan dia menang atas setiap ujian yang dialami. Jadi iman yang teruji adalah iman yang menang terhadap berbagai-bagai ujian. Ya, saya pikir analogi sederhananya, seorang anak murid yang ada di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, atau seterusnya, dia akan naik kelas. Ada satu proses yang harus dialami supaya dia naik kelas. Dia harus mengikuti ujian. Lulus atau tidaknya, naik kelas atau tidaknya, dilihat pada seorang anak yang sedang belajar itu mengikuti ujian dan dia berhasil lulus. Di dalam Alkitab ada begitu banyak tokoh-tokoh yang memiliki iman yang teruji. Iman yang dialami atau iman yang lahir dalam kemenangan demi kemenangan yang mereka hadapi atas segala ujian yang mereka hadapi. Kapan kita dikatakan memiliki iman yang teruji? Dalam konteks pembacaan kita, pasal 3 dari kitab Daniel ayat 17-18. Saya mau katakan memang secara eksplisit, tidak ada kosakata iman, emunah maupun aman yang ada dalam ayat ini. Tetapi kalau kita memperhatikan istilah jika Allah kami, ya, jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan, jika Allah kami sanggup, ya, ada keyakinan atau percaya terhadap kesanggupan dari kata yakal, kesanggupan Allah. Kemudian, coba kita lihat ayat berikutnya dari pasal 3. Ayat 28, apa yang dikatakan oleh Nebukadnezar menjelaskan bahwa betul-betul Daniel memiliki, ya, Daniel dan kawan-kawan memiliki iman, ya. Dikatakan dari ayat 28, berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya. Jadi jelas sekali, meskipun secara eksplisit tidak ada kata iman, tapi diganti dengan kesanggupan dan pengakuan Nebukadnezar bahwa Daniel dan kawan-kawan
ini adalah orang yang menaruh percaya kepada Yahweh. Kemudian iman atau bagaimana ciri dari iman yang teruji itu. Kalau kita memperhatikan dari pasal 3 ayat 17 sampai 18, kita bisa melihat beberapa ciri dari iman yang teruji. Ya. Dikatakan keyakinan akan kesanggupan Allah itu tetap diletakkan pada kehendak Tuhan. Atau dengan kata lain, iman atau percaya kepada Allah itu ditempatkan kepada kehendak Tuhan, bukan kepada kehendak sendiri. Kita melihat ada kata jika. Jadi iman bukanlah proses atau pemaksaan kepada Allah. Seringkali kita mendengar istilah klaim, mengklaim, ya. Dan saya sendiri secara pribadi berkata bahwa istilah klaim, mengklaim janji Tuhan, mengklaim iman kepada Tuhan itu sebenarnya adalah kata yang tidak tepat secara teologis. Ya. Kalau kita katakan saya mengklaim asuransi, saya mengklaim ini dan itu, saudara mengerti konotasi. Mengapa kita katakan kita mengklaim, kita menuntut atau memegang janji? Karena pribadi, institusi, katakanlah, ya, tanpa menyebut satu nama asuransi, karena asuransi bisa saja keliru, bisa saja tidak menepati, maka ada istilah klaim. Tapi apa istilah klaim kepada Tuhan yang sudah pasti menggenapi janji bagi mereka yang percaya kepadanya? Itu benar? Saya pikir tidak. Jadi istilah klaim, mengklaim iman, seolah-olah kita sedang berdiri di atas iman yang teruji. Sesungguhnya ini adalah pelecehan terhadap otoritas dan kepribadian Allah yang benar-benar selalu menggenapi janjinya. Ciri yang berikut dari iman yang teruji, kalau kita memperhatikan, yang iman yang teruji tidak dibangun hanya pada apa yang kelihatan saja, tetapi juga kepada apa yang tidak kelihatan. Kita tahu inilah iman dari Thomas. Dia tidak percaya sebelum dia mencucukkan tangannya kepada lubang paku di tangan Yesus. Tapi kalau kita memperhatikan dalam pembacaan kita ini, dikatakan, tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ia Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku. Artinya, iman yang teruji tidak hanya bersandar kepada bukti secara fisik semata. Kalau orang disembuhkan, kalau orang bisa mengalami ini dan sebagainya, kemudian kita katakan barulah itu kita beriman. Tetapi firman Tuhan katakan, jika sesuatu itu tidak terjadi sekalipun, itu kita tetap percaya. Inilah sesungguhnya iman yang teruji. Iman yang teruji, kalau kita lihat dalam konteks ini, memang iman yang diperhadapkan kepada ujian, dan melalui ujian itu akan dapat ditentukan apakah seorang menang atau tidak. Kalau kita memperhatikan konteks ini, iman yang teruji itu harus menghadapi api yang menyala-nyala. Dan ini bukan ungkapan figuratif, tapi ini literal. Mereka akan masuk ke dapur perapian yang dipanaskan 7 kali lipat. Artinya iman yang teruji memang adalah iman yang diperhadapkan kepada ujian. Dan iman itu, atau iman yang dimiliki seseorang itu, membuat dia dapat bertahan menghadapi ujian. Kemudian yang terakhir dikatakan, iman yang teruji adalah berarti iman yang tetap berpegang teguh dan hidup dalam kekudusan Allah. Meskipun karena mereka tidak mau menyembah patung Nebukadnezar, mereka harus
masuk kepada api yang menyala-nyala, dapur api yang menyala-menyala itu. Tapi mereka tetap tidak mau tunduk kepada patung raja, kecuali tunduk kepada Tuhan. Iman yang teruji tidak pernah dilepaskan dari kekudusan hidup. Kemudian kita perhatikan yang berikutnya. Dari mana sumber iman yang teruji? Kalau kita membaca di dalam pembacaan ini, tentulah sebagaimana kita lihat secara konteks, hidup bergaul dengan Tuhan, melahirkan pengenalan akan Tuhan yang secara intim, dan menjadikan seorang membuat imannya akan semakin teguh. Satu ayat misalnya kalau kita membaca, apa yang dialami oleh Ayub setelah dia mengalami ujian dan dapur api dalam berbagai bentuk ujian yang Tuhan izinkan melalui tangan iblis kepada Ayub. Kita memperhatikan misalnya apa yang dikatakan Ayub dalam pasal 42 ayat yang kelima. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Iman yang teruji itu bersumber pada pengenalan akan Tuhan. Perjanjian Lama seringkali memakai pada tokoh-tokoh tertentu. Seperti misalnya Ayub, Nuh, dan Daniel. Orang yang bergaul karib dengan Tuhan. Ya, kalau kita memperhatikan misalnya satu analogi, ya, bukankah semakin kita bergaul atau seorang anak bergaul dengan anak-anak dengan orang tuanya, maka mereka akan semakin mengerti sifat-sifat anak atau sebaliknya sifat orang tua, keinginan anak dan keinginan orang tua. Ini analogi, semakin kita bergaul dengan Tuhan, itu yang menjadi sumber pengenalan kita, iman kita kepada Tuhan. Alkitab berkata, orang-orang yang memiliki iman yang teruji itu juga disebut sebagai sahabat-sahabat Allah. Kekasih atau orang-orang yang sangat dikasihi oleh Allah. Misalnya kita bisa baca dalam Kejadian 15 ayat 6. Abraham disebut sebagai sahabat Allah. 2 Tawarik 20 ayat 7. Dan juga dalam Yakobus misalnya 2 ayat 23. Itu yang kita bisa perhatikan. Kemudian sumber iman yang teruji itu secara eksplisit dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 17. Sangat jelas kalau kita membaca Roma pasal 10 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan, jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Dengan demikian saudara, maka jelas sumber iman yang teruji itu ya adalah dalam pengenalan kita akan Allah atau pergaulan kita yang intim dengan Tuhan, ya, dan kita akhirnya disebut sahabat-sahabat Allah, dan pendengaran kita akan firman Tuhan. Yang terakhir saudara, kalau kita memperhatikan teks-teks ini, baik dalam Daniel pasal 3 ayat 17 dan 18 dan konteksnya, pengenalan akan Tuhan yang semakin dalam, itulah pahala bagi orang yang memiliki iman yang teruji. Jadi semakin kita diuji, semakin kita mengenal Tuhan. Kemudian hidup yang diberkati. Kita tahu Daniel dan ketiga sahabatnya menjadi orang penting justru ketika mereka berada di negeri bangsa kafir. Tetapi mereka diangkat menjadi orang-orang penting karena ada proses yang begitu panjang melalui iman mereka yang teruji. Kemudian kita lihat apa yang terjadi ketika mereka lepas dari dapur perapian. Apa yang dikatakan oleh Raja Nebukadnezar. Artinya, pahala bagi orang yang memiliki iman yang teruji akan mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Yang terakhir, ketika seseorang memiliki iman yang teruji, maka akan menjadi berkat bagi orang lain. Tentu dalam konteks ini,
Kehadiran Daniel dan kawan-kawan akan menjadi berkat bagi umat Israel dalam pembuangan, tetapi juga bagi bangsa-bangsa di sekitarnya. Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan yang singkat dengan tema iman yang teruji akan membawa kita semakin maju, semakin mengalami pengenalan yang dalam tentang Tuhan yang adalah sahabat dan kekasih jiwa kita. Biarlah kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salut.